Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Wijaya. Saya suka cerita yang berhubungan dengan teori ikan hiu. Apa itu teori ikan hiu? Tahukah Anda bahwa berapa banyak orang yang meninggal karena digigit oleh ikan hiu? Faktanya adalah kematian yang terjadi karena digigit oleh ikan hiu itu tidak banyak. Jadi itu hitungan jarilah. Bahkan dalam setahun mungkin kadang-kadang pernah tidak ada. Itu hitungan jari. Berapa banyak orang yang meninggal karena serangan bom dalam satu tahun? Nggak banyak juga. Dibandingkan meninggal karena ikan hiu, lebih banyak orang, percaya atau tidak, lebih banyak orang meninggal karena kejatuhan kelapa di pantai. Benar, karena ada ratusan orang yang meninggal tiap tahunnya pada saat mereka di pantai duduk di bawah pohon dan kepalanya kejatuhan kelapa. Ini benar. Dan yang meninggal karena kepalanya kejatuhan kelapa itu ratusan. Kenapa tidak pernah ada berita tentang si A meninggal kejatuhan kelapa di pantai? Kenapa berita yang keluar adalah si A meninggal karena diserang hiu? It's simple. Karena meninggal kejatuhan kelapa nggak menarik buat jadi berita. Tapi meninggal karena digigit hiu, that's news. Itu baru berita. Dan itulah kenapa bahwa manusia itu selalu suka dengan hal-hal negatif yang menyeramkan sebenarnya. Berapa banyak orang berada di jalanan ketika melihat ada bangunan terbakar, rumah terbakar, mobil kecelakaan, itu banyak sekali. Berapa banyak orang berada di jalan melihat ada bangunan baru jadi dibangun? Enggak ada. Ada bangunan mewah baru dibangun, ada yang berhenti di jalanan melihat? Enggak. Ada bangunan kebakaran, Anda lihat, nolongin? Enggak. Foto buat Instagram. Tapi bangunan kebakar menjadi sebuah berita. Bangunan baru jadi, enggak jadi berita. Sedangkan kalau kita bayangkan dan bandingkan, bangunan yang baru jadi setiap harinya itu ratusan persen lebih banyak dibandingkan bangunan yang terbakar tiap harinya. Betul? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia terbiasa dibombardir oleh berita-berita negatif sehingga kita penuh dengan ketakutan, sehingga kita hidup memikirkan bahwa semua orang itu jahat, sehingga kita memikirkan dan melihat orang lain penuh dengan ketakutan, kecurigaan, karena kita diperlihatkan dengan berita-berita seperti itu. Sama, berapa banyak tayangan-tayangan yang tidak mendidik di TV lebih banyak dibandingkan dengan tayangan-tayangan yang mendidik. Tapi yang tidak mendidik itulah yang laku. Aneh kan, tapi nyata. Itulah yang akan membuat seperti apa nanti anak-anak bangsa Indonesia jadinya. Mungkin kita harus belajar untuk membuat berita-berita yang baik. Kalau ada artis bikin berita menelurkan sebuah karya fenomenal, masuk berita, tidak. Artis selingkuh beritanya di mana-mana. Kenapa? Karena kita suka melihat hal seperti itu. Karena media membuat itu jadi besar. So maybe kita sebagai masyarakat Indonesia yang jumlahnya tidak banyak ini yang sedang menonton saya, mungkin kita harus mengubah pola pikir kita. Think positif, berpikir positif, menghilangkan berita-berita seperti itu dan mulai mengeluarkan berita-berita positif yang baik untuk kita. Karena itu akan merubah cara pandang kita dan akan merubah bangsa kita. So far now on, it's not easy, but we can try focus on good things. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.